Shalom teman-teman Teens, welcome back to Teens Online Service teman-teman. Kita review sedikit ya minggu lalu tentang apa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang PAW, tentang Praise and Worship yang dibawakan oleh Kak Sarah. Di situ aku belajar banyak tentang penyembahan itu harus berasal dari roh dan juga kebenaran. Jadi nggak bisa salah satunya ya teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dalam doa. Sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami pada hari ini sama-sama untuk kita beribadah. Tuntun kami Tuhan dari ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah Teens. Shalom teman-teman Teens. Jumpa lagi kita di ibadah kita pada hari ini. Aku yakin bahwa setiap teman-teman yang sekarang sedang beribadah di rumah juga memiliki kerinduan untuk menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu, aku ajak buat setiap teman-teman buat kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sama-sama tepuk tangan yuk. Kita nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menanti Kamu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi yuk. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menanti Kamu, beri kekuatan baru. Sekali lagi yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dapat menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam
kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan, dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh besar kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Kau menjamin hidup kami dari sebelum kami lahir hingga nanti akhir kami bersama dengan Engkau hingga selama-lamanya. Sungguh Engkau begitu baik dan begitu mengasihi kami. Dan apakah yang bisa kami berikan kepadamu selain dari hati kami yang rindu, yang haus akan firman-Mu. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami sampaikan kepadamu lewat lagu ini. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Walau ku berjuang di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau bersertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu, ku berikan segala
nama-Mu ya Tuhan. Kami agungkan kuasa-Mu ya Yesus. Engkaulah Raja di atas segalanya. Engkaulah Raja yang berkuasa sampai selamanya. Dan Engkaulah pemilik hati kami, pemilik jiwa kami. Dan kepadamu lah kami berseru, kami menaikkan pujian ini dengan segenap hati kami. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, kami menyembah, kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, aku kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah mengundang setiap kami untuk kami dapat menyembah, muji Engkau. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang Engkau yang memberikan hikmat, memberikan kemampuan setiap kami. Dan buka hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Tegur setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami dapat mengerti pesan-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan segala berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua yang mengikuti via YouTube maupun via Zoom. Ya, aku mau menyapa teman-teman dan senang banget hari ini kita dapat bertemu kembali dan kita sudah tiba di minggu keempat dari bulan Mei, gitu ya. Nggak terasa sudah begitu cepat waktu berlalu. Dan minggu pertama kita telah belajar mengapa kita mengikuti Yesus. Di minggu kedua kita belajar mengapa kita berdoa. Minggu ketiga kita telah belajar mengapa kita melakukan pujian dan penyembahan. Dan aku kira teman-teman sudah mulai bisa meraba nih. Wah, kira-kira minggu keempat ini kita belajar apa ya? Gitu ya. Mengapa apa lagi ya? Gitu ya. Dan ya, aku yakin kita sudah sangat sering sekali kita diomongin mengapa sih? Ayo diajak untuk ayo kita membaca Alkitab yuk, ayo kita teduh. Aku yakin teman-teman sudah sangat sering mendengarnya. Dan itu jadi tema kita hari ini, yakni adalah Read Your Bible dengan tanda seru. Nah, pertanyaan pembuka nih teman-teman.
mengapa sih kok aku perlu baca Alkitab? Nah, mungkin ada dari teman-teman yang merasa, oh, aku punya pertanyaan yang sama itu, ya. Dan apakah pernah teman-teman bertanya di dalam hati demikian? Atau pernahkah teman-teman berniat membaca Alkitab setiap hari? Atau mungkin punya resolusi di awal tahun, aku pengen menghabiskan Alkitab dalam setahun ini mungkin. Membaca 3-4 pasal setiap harinya. Ketika itu berjalan beberapa hari, rajin gitu ya setiap hari. Kemudian dengan berjalannya waktu beberapa hari kemudian kita mulai bolong-bolong. Beberapa saat kemudian ya kita sama sekali tidak lagi membaca karena kesibukan, karena mengerjakan tugas, ujian, ulangan dan lain sebagainya mungkin. Atau ada teman-teman juga yang merasa bahwa aku sama sekali tidak berniat dan berminat untuk membaca Alkitab di luar hari Minggu mungkin. Dan mungkin teman-teman ada yang merasa bahwa ya Kak, aku rasa membaca Alkitab itu tidak terlalu penting deh. Ya aku gak pernah tahu ya, mungkin ada teman-teman yang berpikir demikian. Nah, karena itu ini adalah salah satu bahan yang menurutku pribadi tidak mudah untuk disusun. Salah satu yang aku persiapkan, salah satu yang paling lama teman-teman. Karena aku yakin tidak mudah gitu ya, meyakinkan teman-teman untuk mau belajar secara kesadaran pribadi teman-teman untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena aku yakin dari kecil teman-teman sudah diajak, didorong untuk membaca Alkitab. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini mungkin belum membangun kebiasaan itu, ya perlu sebuah usaha yang ekstra mungkin. Perlu ada pemahaman ekstra yang teman-teman dapatkan gitu ya. Dan aku berdoa, aku berharap apa yang aku sharingkan, apa yang telah aku pelajari selama beberapa hari kemarin gitu ya, bisa membantu teman-teman untuk punya kerinduan, punya kesadaran, tergerak secara pribadi untuk membaca Alkitab dan membangun saat teduh pribadi. Aku percaya teman-teman bahwa diperlukan kesadaran pribadi, diperlukan kerinduan pribadi. Kita yang tergerak secara pribadi untuk membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, baru kemudian kita akan bisa mendapatkan sesuatu. Aku percaya bahwa ketika teman-teman dipaksa saja, mungkin teman-teman akan sulit untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang teman-teman baca. Karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama gitu ya. Dan aku akan jawab pertanyaan, mengapa kok aku perlu baca Alkitab dengan pertanyaan pula gitu ya. Jadi aku akan jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kita tanya sama diri kita sendiri. Dan kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman. Oke, kita renungkan sama-sama, kita tanyakan sama diri kita. Apakah pertanyaan ini seperti apa jawabannya? Ya, apakah teman-teman setuju? Apakah teman-teman mungkin merasa biasa saja? Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Apakah teman-teman memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan? Yang kedua, apakah kalian menyadari bahwa kalian memiliki sebuah ikatan dosa mungkin? Atau sesuatu yang salah, yang tidak benar di dalam kehidupan kalian. Dan kalian ingin untuk berubah dari kebiasaan yang tidak baik itu. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Apakah saat ini teman-teman sedang merasa kehilangan arah dalam kehidupan? Tidak tahu apa yang harus dilakukan? Sedang bingung? Galau mungkin? Yang keempat. Apakah saat ini teman-teman sedang mengalami masalah dan merasa putus asa, merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Yang kelima, apakah teman-teman saat ini merasa sedang jauh daripada Tuhan? Nah, aku harapkan dari kelima poin ini, gitu ya, teman-teman bisa merenungkan dan apakah ada di antara kelima pertanyaan ini teman-teman yang menjawab iya? Dan aku harapkan dari apa yang aku sharingkan dari 5 pertanyaan ini, bisa membantu teman-teman untuk memiliki kerinduan. Gitu ya, untuk membangun kebiasaan saat teduh tadi. Dan aku harap juga teman-teman yang menjawab tidak langsung buru-buru keluar. Oh ya, berarti aku gak butuh firman ini gitu ya. Tapi aku harapkan teman-teman tetap bertahan. Dan mungkin ada 1-2 hal kecil yang teman-teman bisa pelajari. Teman-teman bisa diingatkan kembali untuk saat teduh dan untuk membaca Alkitab. Oke, kita akan bahas satu persatu ya.
Yang pertama, apakah teman-teman memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan? Mungkin teman-teman pernah nih kenal seseorang atau mungkin diceritai deh cerita tentang seseorang. Nah, ada masalah teman-teman ketika kita cuma mengenal seseorang, mengetahui seseorang hanya dari cerita orang lain. Kenapa? Bisa jadi apa yang diceritakan oleh orang lain itu belum tentu sepenuhnya benar. Bisa jadi ada pendapat-pendapat yang dia masukkan di sana. Ceritanya benar, tetapi perspektifnya yang berbeda. Tapi dia memasukkan pendapat tentang seorang tersebut, dia menambahi istilahnya bumbu-bumbunya. Nah, hal itu yang menyebabkan hal itu belum tentu benar. Sama menurutku di dalam pengenalan, di dalam Tuhan. Kita tidak hanya bisa mengandalkan dari cerita orang lain, dari sharing orang lain. Aku percaya kita butuh pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita perlu belajar secara pribadi dengan Tuhan. Belajarnya apa? Belajar firman Tuhan teman-teman. Dari sanalah kita salah satu cara mengenal Tuhan. Gitu ya. Dari membaca Alkitab kita bisa mengenal perbuatan Tuhan. Kita bisa mengenal karakter Tuhan. Kita bisa mengenal apa? Kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sukai. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang Tuhan telah perbuat. Dan kita akan bisa melihat, sebagai contoh adalah jawaban-jawaban dari Tuhan Yesus. Yang selalu menurutku kayak mengesankan, yang selalu mind blowing, yang tidak biasa. Tapi selalu ada pesan yang luar biasa yang ternyata Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Gitu ya. Nah, itu pentingnya kenapa kita bisa belajar. Kita akan bisa semakin mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab. Karena itu aku ajak setiap kita, ayo kita baca firman. Bukan hanya sebagai rutinitas. Bukan hanya karena disuruh gitu ya. Dan bukan hanya membaca dan menghafal. Tetapi memahami apa yang kita baca secara utuh. Dengan meminta bantuan Roh Kudus. Agar kita dapat memahami apa yang mau Tuhan sampaikan. Apa yang mau Tuhan tegur di dalam kehidupan kita. Dan menurutku ada suatu peran yang penting. Yaitu kita meminta bantuan Roh Kudus teman-teman. Karena aku percaya ketika kita hanya membaca mungkin hanya jadi hafalan. Tapi dengan kita meminta bantuan Roh Kudus akan ada pengertian yang baru. Seperti demikian ada ayat Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, seperti saat ini, Roh Kudus bisa menerjemahkan, bisa menambahkan, bisa menegur, atau bisa memberikan pengertian yang lebih dari apa yang telah aku sampaikan teman-teman. That's why aku harap teman-teman bisa memperhatikan dengan baik, bisa mungkin dengan mencatat. Karena aku yakin ketika kita mencatat, ketika kita fokus, Tuhan bisa berikan pengertian yang baru, yang lebih dari apa yang aku bisa sampaikan saat ini. Atau bahkan mungkin Roh Kudus bisa memberikan pengertian yang berbeda, pesan yang berbeda dari apa yang aku sampaikan. Hal yang berbeda dari apa yang aku sampaikan. Bisa saja Roh Kudus bergerak dan memberikan pengertian yang baru di tengah-tengah kita saat ini. Nah, dari seperti inilah menurutku kita bisa semakin peka dengan suara Roh Kudus. Kita akan bisa semakin mengenal Tuhan. Kita akan bisa semakin peka dengan suara Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bisa mendengar suara itu. Dan kita akan bisa membedakan yang mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Mana yang mungkin hanya suara hati kita, yang hanya pikiran kita. Nah, kita bisa belajar untuk melatih kepekaan kita. Salah satunya dengan membaca Alkitab. Karena itu aku dorong setiap kita untuk kalau kita memang memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Ayo kita baca Alkitab. Ya. Yang kedua, apakah kalian menyadari bahwa kalian memiliki ikatan dosa atau sesuatu yang salah dalam kehidupan kalian dan kalian ingin untuk berubah dari kebiasaan buruk kalian? Nah, aku akan langsung jawab dengan sebuah ayat gitu ya. Ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ayat yang ke-16 dibaca demikian.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, aku jelas menurutku ini gak memerlukan penjelasan yang terlalu gimana ya. Karena aku yakin ayat ini jelas banget bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah yaitu firman memang bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik kita di dalam kebenaran. Seringkali kita akan kesulitan teman-teman kalau sekadar kita ingin hanya berhenti untuk melakukan kebiasaan buruk. Kita berhenti dari ikatan dosa kita, seringkali bukankah kita kesulitan untuk hal itu? Nah, aku mau ajak teman-teman, kita bukan hanya sekadar berhenti teman-teman. Mari kita belajar untuk mengganti kebiasaan kita. Ya mungkin teman-teman belum pernah mencoba, mungkin teman-teman masa kesulitan gitu ya. Ayo aku ajak sama-sama kita mengganti kebiasaan. Kebiasaan buruk kita sebelumnya diganti dengan kebiasaan baik. Salah satunya apa? Dengan bersaat teduh dan membaca Alkitab. Bukankah itu merupakan sebuah kebiasaan yang baik yang kita bisa tukar dengan mungkin kebiasaan kita yang buruk sebelumnya. Atau mungkin kalau kita sebelumnya punya kebiasaan berkata-kata yang tidak baik, berkata kotor mungkin, mari sama-sama kita belajar mengganti kebiasaan tersebut dengan belajar untuk mengatakan hal yang baik, mengatakan firman Tuhan ketika kita baca, mungkin sama-sama kita suarakan. Itu akan jadi sebuah kebiasaan. Karena memang begitulah firman Tuhan, fungsi firman Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan Tuhan setelah memperlengkapi setiap kita teman-teman. Jadi kenapa tidak memakainya gitu ya. Dan kita memerlukan firman Tuhan itu untuk dapat mengubah kepercayaan dan cara pikir kita. Nah itu penting. Karena aku percaya bahwa firman Tuhan berisi ajaran. Dan tidak setiap apa yang kita percaya saat ini merupakan hal yang benar. Tidak setiap hal yang kita pikir benar saat ini adalah sebuah kebenaran. Tapi kita bisa belajar kebenaran dari firman Tuhan. Ya, dari sana kita akan merubah kepercayaan kita. Sebagai contoh ketika kita berpikir bahwa ketika orang berbuat jahat sama kita, maka kita harus membalas juga gitu ya, supaya adil. Mungkin itu yang ada di pikiran kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan setiap kita untuk mengampuni mereka. Untuk tidak membalas setiap kejahatan mereka. Ketika kita percaya, itu akan mengubah sudut pandang kita. Kita belajar untuk memiliki compassion, gitu ya, kita belas kasihan terhadap orang lain. Ketika kita lihat orang jahat sama kita nggak lihat orang itu sebagai orang yang jahat. Tapi sebagai orang yang mungkin kasihan. Sebagai korban mungkin mereka. Mereka juga dijahati oleh orang lain sebelumnya. Nah, maka dari sana kita akan bisa mengubah respons kita. Kita tidak lagi marah, bahkan kita bisa mengasihani mereka. Kita bisa memaklumi mereka. Ya, jadi dari sana kita belajar bahwa firman Tuhan bisa mengubah sudut pandang kita, bisa mengubah kepercayaan kita, dan dari sana juga Tuhan bisa mengubahkan perilaku dan tindakan kita. Karakter kita bahkan. Mulai dari membaca Alkitab. Next, gitu ya. Kita akan baca satu ayat yang aku yakin ini kita sering baca. Di Roma 12 ayat 2. Tapi aku akan bacakan dalam dua versi. Yang pertama, versi terjemahan baru. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Aku yakin teman-teman di sini sering baca gitu ya. Dan aku yakin teman-teman juga mungkin sudah mengerti bahwa menjadi serupa di sini bukan hanya soal tampilan gitu ya, soal kostum apa yang kita pakai dan lain sebagainya. Tapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, yang artinya ada di dalam pikiran kita. Nah, ini aku menemukan sebuah terjemahan yang aku yakin ini bisa memberikan pengertian yang lebih buat teman-teman. Versi Alkitab mudah dibaca. Roma 12 ayat 2. Dikatakan demikian. Janganlah berpikir dan bertingkah seperti orang-orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah di dalammu dengan pola pikir yang baru.
Dengan demikian kamu bisa membedakan dan menerima apa itu kehendak Allah. Semua yang baik, menyenangkan Allah dan sempurna. Menarik, di sini Tuhan bilang jelas banget bahwa jangan bertingkah dan berpikir seperti orang di dunia ini. Karena itu yang penting teman-teman. Bukan soal apa yang terlihat, tapi soal apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Dan dikatakan, tetapi biarlah Allah mengubah di dalam setiap kita dengan pola pikir yang baru. Berangkat dari pola pikir yang baru. Dan aku yakin kita bisa dapatkan pola pikir yang baru itu salah satunya dengan membaca firman, meminta bantuan Roh Kudus. Oke? Next, pertanyaan ketiga. Apakah saat ini teman-teman sedang kehilangan arah dalam kehidupan? Sedang bingung apa yang harus kalian lakukan dalam kehidupan? Sedang gak tahu gitu harus ngapain? Galau mungkin? Nah, di sini aku memperkenalkan firman Tuhan sebagai manual book. Nah, ini ada yang aku pernah dapatkan seperti demikian. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena salah satunya adalah generasi mudanya jarang membaca, gitu ya. Tapi benar teman-teman, ketika kita beli sesuatu, barang, kita excited gitu ya, kita seneng. Tapi biasanya yang kita lakukan adalah kita langsung coba barangnya tanpa membaca manual booknya terlebih dahulu. Setelah mungkin terjadi error, terjadi masalah, baru kita bingung manual booknya mana gitu ya. Nah, hal ini sama juga berlaku di dalam kehidupan kita. Bukankah seringkali ketika kita terjebak dalam masalah, ketika kita bingung, kita baru mencoba mencari solusi, nasihat, larangan, ajaran. Aku mau memperkenalkan firman Tuhan sebagai manual book. Di mana sebenarnya kita bisa menghindari masalah-masalah yang tidak perlu, kesalahan yang sebenarnya bisa kita hindari ketika kita tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Karena firman Tuhan merupakan sesuatu yang praktikal, sesuatu yang kita bisa praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan bertujuan untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk supaya setiap kita tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu, teman-teman. Masalah yang sebenarnya nggak perlu. Dikatakan demikian di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup itu digambarkan sebagai jalan dan firman sebagai terang. Tentu ketika kita berjalan, kita memerlukan terang teman-teman. Benar? Supaya kita nggak terjatuh, kita nggak terpleset, salah jalan. Dan mengetahui kemana kita harus melangkah gitu ya, kemana kita harus pergi. Apakah teman-teman pernah merasa ketika di siang hari teman gak ada masalah gitu ya. Mungkin orang tua kalian gak masalah ketika pergi ke suatu tempat. Tapi ketika malam hari seperti seakan-akan tempat itu menjadi tempat yang berbeda. Teman-teman bisa lebih mudah tersesat. Teman-teman bisa lebih sulit mengenali sekitar kalian. Karena kalian berada di dalam gelap. Nah sama teman-teman di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki terang itu. Maka kita akan lebih gampang merasa bingung. Kita lebih gampang merasa tersesat. Karena tidak ada terang di dalam kehidupan, di dalam jalan kita. Itu penting ketika kita memiliki terang. Sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah. Kita nggak terjatuh, kita tidak terpleset dan tidak tersesat. Sebagai contoh ada di dalam Alkitab, Tuhan katakan ada nasihat bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahwa ketika kita bisa tahu bahwa kita berada dalam pergaulan buruk dengan ciri-ciri kalau kita kebiasaan baik kita semakin berkurang. Sebaliknya kebiasaan buruk kita mungkin semakin bertambah. Nah hal-hal ini kita bisa hindari ketika kita sadar dan kita mempelajari firman Tuhan. Terutama kita melakukannya tentunya ya. Tuhan juga perintahkan bagaimana kita harus mengampuni, kita harus mengasihi sekitar kita, dan lain sebagainya. Banyak hal yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Setiap hal itu, prinsip firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Karena itu merupakan manual book kehidupan. Next, yang keempat. Apakah saat ini teman-teman sedang mengalami masalah dan merasa putus asa, tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya? Nah, satu hal yang teman-teman harus tahu bahwa kalaupun teman-teman berbuat benar, tidak membuat teman-teman lepas dari masalah. Harus ingat ya, kalau kita, oh kak aku mau melakukan firman Tuhan.
gitu ya, supaya aku tidak memiliki masalah. Oh, jangan salah teman-teman, gitu ya. Bahkan ketika kita melakukan hal yang benar pun, kita bisa berada di dalam masalah. Kita bisa disalahkan oleh orang lain, kita bisa diejek, kita bisa dijauhi, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ketika kita melakukan firman Tuhan, kita punya pegangan, kita punya suatu hal yang kita yakini benar, yaitu firman Tuhan. Kita nggak ragu gitu ya, walaupun orang lain bisa menyalahkan kita, tapi kita punya pegangan, kita tidak diombang-ambingkan. Firman dapat memberikan kita kekuatan juga untuk menghadapi berbagai pencobaan tersebut. Mengingatkan kita akan siapa diri kita dan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab juga berisi janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita, meskipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Dia akan tetap ada, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku, dan lain sebagainya, teman-teman. Di sana akan ada kekuatan, kita akan diingatkan bahwa it's not over gitu ya, itu belum berakhir. Berisi prinsip-prinsip firman Tuhan juga yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan, untuk melalui masalah kita. Next, yang kelima, yang terakhir. Apakah saat ini teman-teman merasa jauh daripada Tuhan? Buat setiap kita yang merasa jauh dari Tuhan, aku ajak, ayo kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita kembali, kita bukan hanya menyatakan keinginan kita teman-teman. Tapi terlebih aku ajak setiap kita untuk melangkah, untuk membangun hubungan tersebut. Untuk kita bisa bicara langsung sama Tuhan. Membangun saat teduh, mendengar perkataan Tuhan. Jadi kita nggak hanya bisa bilang kita mau kembali kepada Tuhan tanpa ada langkah konkret dari kita. Ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa, dengan menyembah Tuhan, dengan bersaat teduh mempelajari firman Tuhan. Gitu ya. Dikatakan demikian, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Aku yakin teman-teman juga sering baca. Cuma gak ada salahnya kita baca sekali lagi. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita tinggal di tepi aliran mata air gitu ya. Kita gak perlu bingung, kita gak perlu khawatir kita akan layu karena kekurangan air. Sama seperti Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Kalau kita berada di luar Tuhan, maka Tuhan bisa katakan bahwa kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Kita akan sulit berbuah, kita akan sulit jadi berkat, kita akan sulit jadi teladan. Kita akan mudah merasa lelah. Dan kita akan sulit menemukan pengharapan. Di sini aku mau menyimpulkan aja teman-teman bahwa ada 5 hal hari ini ya. Bahwa ketika kita untuk mempelajari firman Tuhan adalah untuk bisa mengenal Tuhan. Bisa lepas dari ikatan dosa, kebiasaan buruk kita. Dan kita belajar untuk mulai melakukan hal yang benar. Yang ketiga, pedoman kehidupan. Keempat, mendapatkan kekuatan, hikmat untuk menghadapi pencobaan atau masalah kita. Yang kelima, mendekat kepada Tuhan. Aku ajak setiap kita untuk ayo bangun setiap hari untuk bersaat teduh, mempelajari firman. Kenapa kok setiap hari? Karena ini teman-teman, kalau kita mau membangun hubungan, kita dengan Tuhan bukanlah seperti mungkin dengan guru kita atau seperti pekerjaan gitu ya. Kita ngomong sama Tuhan kalau kita perlu saja. Tapi bukankah kita membangun hubungan, Tuhan ingin juga membangun hubungan kita dengan kita sebagai sahabat, sebagai bapa dengan anak. Dan aku yakin kedua hubungan itu gak bisa dibangun hanya karena kalau kita perlu atau hanya seminggu sekali. Ketika kita pengen sesuatu baru kita berdoa. Kita perlu lebih dari itu. Karena Tuhan pun punya kerinduan untuk bersahabat dengan kita. Punya kerinduan untuk menjadi bapa dan kita sebagai anak. Oke?
Aku harap itu menyimpulkan dari apa yang telah aku sampaikan. Dan aku yakin begitu banyak manfaat lain yang benarnya berada di luar apa yang aku jelaskan. Tapi apa yang aku jelaskan ini semoga memberkati dan menolong teman-teman semua. Sama-sama kita berdoa, ayo. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu. Kami sama-sama membuka hati kami Tuhan. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap hari ini kami dapat belajar Tuhan. Kami dapat ditegur, kami dapat diingatkan, kami dapat dikuatkan kembali untuk kami membangun hubungan dengan Engkau. Untuk kami dapat membaca firman-Mu Tuhan. Apa yang telah Engkau sediakan buat setiap kami. Ajar kami untuk dapat memiliki kerinduan itu secara pribadi. Untuk setiap kami Tuhan dapat tergerak untuk membangun hubungan kami dengan Engkau sebagai sahabat, sebagai bapa dengan anak. Dan Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami sehingga setiap apapun yang kami baca Tuhan kami dapat mengerti dan dapat memperoleh hikmat yang datangnya dari Engkau saja, kebenaran yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Saya bersyukur buat firman hari ini yang mengingatkan menegur setiap kami. Dan kami juga rindu Tuhan bahwa kami bukan hanya menjadi pendengar, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kalian semua. See you. Terima kasih buat Kak Yudi yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah firman pada hari ini bisa menjadi kekuatan dan tuntunan dalam hidup setiap kita. Untuk teman-teman yang lahir baru, ingin lahir baru dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat hidup, bisa kalian melakukan baptis. Silakan hubungi kontak yang ada di sini. Oke, sama-sama kita tutup ibadah kita pada hari ini. Mari setiap jemaat kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah, rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini hingga Maranatha yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. See you teens. Menjadi